wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil kiram. Ya Fatah ya alim. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur atas nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertatap muka dalam pelajaran Al-Qur'an hadis. Salawat dan salam marilah kita curahkan dan kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Bapak absen terlebih dahulu ya. Marlina hadir. Peri Hadir. Elisa Hadir. Hamdani Hadir, Pak. Hera Kami Messi hadir. Fitri Hadira. Nurul. Hadir. Baiklah, pada hari ini alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya, Pak. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran itu tolong rapikan dulu tempat duduknya ya. Karena pada saat ini kita sedang di dalam kondisi pandemi COVID-19. Yang kita harus lakukan ada 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Bisa dilaksanakan berarti jaraknya ya. Iya, Dan Pak. duduk yang rapi agar pelajaran kita terlaksana dengan baik dan benar. Saya di sini jadi acara lain. Materi kita hari ini, ada yang tahu apa materi kita? Angka kikir. 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 Pelit. Pelit ya, Pak? Kikir artinya Pelit. pelit, betul. Bakhil. Pelit atau bakhil. Hamdani itu Pak orangnya. Nah, yang sebelumnya materi kita lawan dari kikir. Materi Loyal. sebelumnya Loya. pemurah atau royal. Royal. Betul, dalam bahasa kerennya royal. Yang sebelumnya itu pemurah ya. Nah, kayak saya, Pak. Materi sebelumnya pemurah. Nah, kita kembali ke ingatan kalian minggu lalu ya. Apa yang dimaksud dengan sifat pemurah? Ayo, siapa yang tahu? Dia suka menolong. Suka menolong. Ini udah minggu kemarin ya, suka menolong. Yang lain? Suka memberi. Suka memberi. Yang lain? Suka apa? Suka sama kamu kan gak mungkin. Suka Jangan minta, doa. Pak. Suka minta masuk. Suka minta. Bukan, itu suka minta itu orang yang diberi sedekah atau orang yang diberi Ringan yang- tangan. Ah, itu dia. Bukan. Sifat kikir ini tergolong ke dalam sifat Jahat. sifat itu ada sifat tercela, Tercela. ada sifat baik. Tercela. Sifat tercela. 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 Sifat tercela atau Bakhil. sifat jahat kalau dalam bahasa kitanya ya. Jahat. Nah, kikir adalah kebalikan dari darmawan atau pemurah. Kikir atau bakhil yaitu enggan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, karena di dalam harta yang diberikan oleh Allah kepada kita itu terdapat hak orang lain. Jadi, kalau kita tidak memberikan hak tersebut kepada orang lain, maka apa yang kita dapatkan? Dosa. Dosa, betul. Sini ada ya. Bahaya perilaku kikir, nanti itu materi selanjutnya. Nah, kikir ini pada kisah terdahulu itu ada di kisah Korun. Korun itu adalah orang yang sangat kaya pada zaman dahulu kala, pada zaman sebelum Rasul gitu ya. Iya, Pak. Yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Korun beserta hartanya. Apapun posisi dan kedudukan kita di dunia ini, janganlah berbuat bakhil atau pelit. Bahkan seseorang suami tidak boleh pelit terhadap istrinya. Nah,
Itu kepada orang lain kita tidak boleh pelit, apalagi kepada kerabat dekat termasuk istri tadi. Selanjutnya, bahaya perilaku kikir. Ayo, siapa yang tahu? Tolong bacakan nomor 1, Messi. Bahaya kikir. Yang pertama dosa besar, yang kedua mengikuti. Satu aja ya Pak. Nomor 1 aja. Oke, Pegang nomor 2. Aku nomor 2, Pak. Gua mengikuti Nanti ya. jejak setan, Pak. Ya betul, mengikuti jejak Jejak setan. setan. Yang ketiga, Dani. Penghalang masuk surga. Yang keempat, Nurul. Mempersulit rezeki. Yang kelima, Fitri. Sumber kehancuran hubungan sosial. Nah, contoh bahaya kikir itu ada dosa besar. Tolong Elisa jelaskan maksud dari bahaya kikir, dosa besar tadi. Mengakibatkan dosa besar. Nah, itu makanya diperhatikan ya saat saya sedang menjelaskan ini. Sifat kikir merupakan salah satu dari sifat tercela yang dapat mengakibatkan kemudaratan bagi pelakunya. Pelakunya tadi si pembuat atau si pemilik sifat kikir. Sifat bakhil akan menimbulkan bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, contohnya itu tadi mengakibatkan dosa besar. Itu kan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Mengikuti jejak setan. Kenapa disebut mengikuti jejak setan? Karena sifat perilakunya kikir sama. merupakan sifat yang digoda oleh setan gitu. Jadi kalau kita bersifat kikir artinya kita Tergoda. mengikuti jejak setan. Yang selanjutnya, menghindari kikir. Menghindari kikir, setelah mengetahui bahaya perilaku kikir atau bakhil, kita harus bisa menghindari perilaku kikir tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari perilaku kikir, yang pertama, meyakini bahwa segala sesuatu milik Allah. Silahkan itu Marlina baca yang kedua. Banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ya, banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan sosial dengan berinfak dan bersedekah. Dan yang terakhir, selalu memohon perlindungan kepada Allah. Nah, 4 poin tersebut harus kita taati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari sifat kikir. atau sifat bakhil tadi kan. Nah, dari yang keempat tersebut ada yang bisa memberikan contoh untuk menghindarkan sifat kikir atau bakhil selain yang 4 tersebut. Silahkan Hasbi. Dapat hadiah dah Pak. Dapat. Saya, Pak. Dapat hadiah dah Pak. Dapat. Hasbi. Makanya kalau Bapak memperhatikan jangan main-main di belakang ya. Saya, Pak. Nah, Bapak akan menjabarkan satu persatu, meyakini bahwa segala sesuatu milik Allah. Nah, itu juga dijelaskan pada bab kedua bagian A, halaman 31. Meyakini bahwa segala sesuatu. Nah, karena yang di atas tadi bahwa semua yang kita dapati, semua yang kita miliki adalah milik Allah, maka akan kembali kepada Allah. Jika kita merenungi bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah, maka kita akan terhindar dari perilaku atau sifat kikir. Yang kedua, banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, di dalam surah Al-Ibrahim ayat 7 itu sudah dijelaskan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, niscaya akan kutambah. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, inna azabi lasadid, bahwa azab Allah sangatlah pedih. Nah, harus banyak bersyukur ya. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan sosial dengan berinfak dan bersedekah. Contohnya, kita harus berbaur dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau ada iuran di masyarakat, itu sama dengan jalan kita untuk berinfak dan bersedekah. Yang keempat, selalu memohon perlindungan kepada Allah dari sifat bakhil.
Nah, selalu memohon lindungan kepada Allah ini bisa dilakukan dengan sholat. Sholat itu kan artinya doa. Artinya kita bisa terhindar dari perilaku kikir. Karena kan tujuan sholat itu yang pertama itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada Pak. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya. Ada Pak, ada. Ada, silakan. Marlina ya, Pak. Iya, Pak. Tadi yang mau bertanya Pak. Marlina ya? Akan lanjut bertanya. Udah jadi lagi. Udah jadi. Lupa pertanyaan. Nah, gitu ya, sampai jangan lupa LKS itu halaman 58 dikerjakan ya, bagian A saja. Enggak ada bukunya Pak, hilang. Oh, hilang ya? Nanti Belum Bapak kirim ya. Jawabannya Masa tapi. buku sampai hilang. Iya, Pak, Pak. LKS kami sama Marlina juga Pak. Hilang juga Pak. Nanti Marlina tolong kembalikan LKS Messi ya. Hilang Pak di kelas dan beda. Suruh ganti Pak. Tangkap suara. Hap. Dan saya akhiri materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.